Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tata surya. Di sini kita akan belajar tentang sistem tata surya, kondisi bumi, kondisi bulan, dan gerhana. Yang pertama, apa sih itu tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya itu sendiri, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Oke. Nah, bisa kita lihat. Yang pertama kita pelajari adalah matahari, di mana matahari itu sendiri memiliki 4 lapisan. Inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Korona itu sendiri merupakan lapisan terluar dari matahari. Yang kedua adalah planet. Planet itu adalah benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Nah, planet itu dibagi menjadi dua. Ada yang planet dalam disebut terestrial atau dekat dengan matahari, dan planet luar atau Jovian atau jauh dari matahari. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang disebut planet dalam adalah ini, yang dekat dengan matahari, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, selanjutnya kita belajar tentang komet. Nah, komet itu sendiri terdapat 3 bagian, yang mana kita bisa lihat ada inti komet, ada koma. Koma itu adalah daerah kabut di sekitar inti, dan ada ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Nah, arah ekor komet itu sendiri selalu menjauhi matahari, dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Nah, selanjutnya ada meteorit. Meteorit ini adalah potongan-potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Nah, ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, nah sebelum sampai ke bumi, meteorit ini akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Nah, gesekan tersebut pasti akan menghasilkan panas dan akan membakar meteoroid tersebut. Nah, meteoroid ini yang habis terbakar disebut dengan meteor. Sedangkan meteorit yang tidak habis terbakar dan jatuh ke bumi disebut meteorit. Nah, bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya kalian belajar tentang asteroid. Nah, asteroid itu sendiri mirip dengan materi penyusun planet. Nah, biasanya asteroid ini terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Nih, ini disebut sabuk asteroid. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah kondisi bumi. Yang pertama yaitu tentang bentuk bumi. Kalian tahu bagaimana bentuk bumi itu? Ya, banyak dari kalian pasti menjawab bahwa bumi itu bulat. Nah, kita lihat. Sebenarnya astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi. Nah, astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa, dan juga terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Nah, jadi kesimpulannya bumi itu tidak benar-benar bulat, tetapi sedikit lonjong. Jadi bentuk bumi itu adalah sedikit lonjong, tidak benar-benar bulat, ya kan? Seperti yang dijelaskan dan seperti yang dilihat oleh para astronot dari atas. Kemudian yang selanjutnya yang kita bahas adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah berputarnya bumi pada porosnya. Nah, kala rotasi bumi yaitu selama 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Nah, akibat dari rotasi bumi itu sendiri yaitu pertama ada gerak semu harian matahari, yang kedua ada perbedaan waktu, yang ketiga ada pembelokan arah angin, dan yang terakhir adalah pembelokan arah arus laut. Nah, selanjutnya yaitu tentang revolusi bumi. Nah, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, kala revolusi bumi itu yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi yaitu gerak semu tahunan matahari, perbedaan lama siang dan malam, pergantian musim. Nah, pergantian musim itu sendiri ada 4 musim di bagian kutub selatan dan utara, dan ada 2 musim di khatulistiwa.
Nah, untuk perhitungan kalender Syamsiah ini berdasarkan revolusi bumi ya. Selanjutnya kita bahas adalah kondisi bulan. Nah, bulan merupakan benda langit yang terdekat dengan bumi dan merupakan satelit bumi. Nah, bentuk bulan itu sendiri adalah bulat seperti planet-planet lain. Nah, untuk permukaan bulan itu sendiri terdapat berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan itu sendiri tidak memiliki atmosfer. Selanjutnya, di sana juga tidak ada air dan juga bunyi tidak dapat merambat. Selain itu, di sana juga tidak ditemukan makhluk hidup dan sangat gelap gulita. Nah, selanjutnya, bulan ini melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Nah, dampak dari pergerakan bulan itu sendiri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pasang surut air laut. Pasang itu adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Nah, akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut air laut itu bergantian sebanyak 2 kali. Nah, ada 2 jenis pasang air laut. Yang pertama, pasang purnama dan pasang perbani. Nah, pasang purnama ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Selanjutnya ada pasang perbani. Nah, itu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya, pasang ini terjadi pada bulan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Nah, selanjutnya ada pembagian bulan. Pembagian bulan ini ada 2, yaitu ada sideris dan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk sekali berevolusi pada kala revolusi sideris adalah 27,3 hari, sedangkan untuk sinodis waktu yang diperlukannya yaitu 29,5 hari. Biasanya digunakan untuk penanggalan Komariah atau Islam. Nah, selanjutnya adalah fase bulan. Di sini terdapat 5 fase bulan, yaitu bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di dalam buku kalian. Nah, ini ada beberapa fase bulan. Yang pertama adalah kita lihat bulan baru. Nah, bulan baru di sini. Nah, bagian posisi bulan baru ini berada di antara matahari dan bumi. Nah, sisi bulan yang menghadap matahari akan nampak terang dan sisi bulan yang menghadap bumi ini tampak gelap. Nah, selanjutnya adalah bulan sabit. Bulan sabit itu sendiri terjadi ketika bulan terkena sinar matahari sekitar 1/4. Hanya 1/4 bagian yang terkena sinar matahari ya, kalau yang sabit. Nah, selanjutnya bulan separuh. Nah, bulan separuh ini terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya atau setengahnya. Nah, disebut juga kuartil pertama nih di sini. Nah, selanjutnya ada bulan cembung. Nah, ini terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari ini adalah 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung. Nah, nih. Selanjutnya ada bulan purnama. Nah, bulan purnama ini terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Nah, begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya kita dapat melihat bulan purnama pada kuartil kedua. Nah, hal ini pun berlanjut. Lanjut lagi ke bulan cembung. Kemudian ada di kuartil akhir atau bulan separuh. Berikutnya lagi baru bulan sabit dan begitu terus. Secara diulang-ulang. Selanjutnya adalah gerhana. Nah, gerhana itu terjadi ketika posisi bumi dan bulan menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Nah, ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Nah, ketiganya ini terletak dalam satu garis. Nah, biasanya gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Nah, ada 3 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Yang pertama, gerhana matahari total.
Nah, di gerhana matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Nah, gerhana matahari total terjadi hanya sekitar 6 menit biasanya. Nih, sini umbra dan di sini penumbra. Nah, gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Nah, selanjutnya gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra, sehingga matahari kelihatan sebagian. Nih. Nah, selanjutnya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Nah, gerhana bulan itu sendiri terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, seperti ini. Ada 3 jenis gerhana bulan. Pertama ada gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan total, gerhana bulan penumbra. Nah, kalau gerhana bulan sebagian itu, perhatikan letaknya, berada di antara umbra dan penumbra. Sedangkan gerhana bulan total ini terletak di bagian umbra atau inti bayangan. Selanjutnya, gerhana bulan penumbra. Nah, letaknya ini pada di bagian penumbra. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar.